Saat pagi hari Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu, merendahkan diri kami, memuji menyembah-Mu Tuhan, karena Kau sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami pagi hari ini Tuhan kepadamu. Biarlah Engkau yang beracara dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau, Raja kami, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan.
Salam bahagia dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Saudaraku, ada sebuah buku yang berjudul The Millionaire Mind. Itu sesungguhnya adalah sebuah buku yang dirilis oleh seorang yang bernama Thomas Stanley. Dan Thomas Stanley ini hanya mencatat akan hasil surveinya di dalam buku tersebut. Ini menarik untuk kita simak. Dia menyeleksi dari 200.000 orang kaya dan akhirnya sampai pada saringan terakhir ada 200 orang yang dianggap benar-benar berbahagia. Jadi yang disurvei itu 200.000 orang kaya. Orang kaya artinya mereka yang dianggap sukses, yang punya duit dan tidak berkekurangan. Kemudian dari situ disurvei dan dari hasil survei itu ditemukan 200 orang yang dianggap benar-benar bahagia di dalam hidup mereka. Karena selain kaya, mereka dianggap menikmati hidup bersama dengan keluarga yang beres. Keluarganya tidak kacau balau, tidak berantakan. Nah, hasil survei itu ditulis ya tadi dalam sebuah buku yang berjudul The Millionaire Mind. Jadi pikiran jutawan, saudaraku ya. Karangan Thomas Stanley. Nah, siapakah orang-orang ini? Di sini ada 10 poin, saya akan bacakan dan sampaikan kepada Anda secara cepat ya. Anda simak. Mereka adalah orang-orang dari generasi pertama. Ya, jadi bukan keturunan orang kaya, itu bukan. Jadi kekayaan mereka bukan warisan. Mereka itu tadinya mulai ngerintis dari modal nol. Dengan hasil kerja keras mereka meraih apa yang ada itu. Nah, saudaraku, poin yang pertama, mereka adalah orang-orang yang hidupnya hemat. Kalau mereka menggunakan uang selalu dengan pertimbangan. Dikatakan berpikir 20 kali sebelum menentukan membeli sesuatu. Jadi tipe orang yang tidak boros, hemat. Mereka ahli dalam menemukan barang-barang yang murah namun berkualitas. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Mereka tidak dikuasai oleh mode. Jadi mau mode apapun mereka tuh tidak mudah hanyut oleh, wah sekarang modelnya ini, modelnya itu. Ya, nanti sedang model ini semua beli ini, model itu semua beli itu gitu ya. Mobil Tesla langsung semua beli Tesla, rebutan gitu. Enggak gitu, saudara. Tetapi mereka tampil cukup modis dan bisa mengikuti zaman. Jadi mereka tidak kuno. Tapi enggak jadi orang yang asal ngikut dengan model yang sedang laku saat ini apa mereka harus punya, itu enggak. Kemudian yang kedua, pola belanja. Ini penting, saudaraku. Pola belanja dari 200 orang ini tidak pernah melampaui pendapatan yang mereka hasilkan. Jadi mereka nggak pernah yang namanya besar pasak daripada tiang, itu nggak pernah. Dengan kata lain, mereka itu anti hutang, saudara. Mereka nggak mau berhutang. Tidak pernah yang namanya gali lubang, tutup lubang, itu tuh mereka nggak pernah. Kemudian yang ketiga, mereka adalah, ini penting ya, mereka adalah orang-orang yang setia pada pasangannya, setia pada keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi akan keluarga. Tidak ada skandal atau perselingkuhan dan lain sebagainya. Mereka bukan orang yang memburu kesenangan secara egois dengan kawin cerai yang istrinya dulu
muda cantik sekarang sudah agak loyo, ganti yang muda. Enggak gitu, saudaraku. Tidak seperti Donald Trump, ya. 4, mereka selalu berhasil lolos dari prahara bisnis. Saudara, pandemi berakibat resesi, ya kan? Nah, bagaimanakah kita bisa lolos? Orang-orang ini adalah orang-orang yang punya pengalaman, mereka lolos dari setiap goncangan ekonomi. Ada goncangan keluarga, ada, tetapi mereka bisa mengatasi. Jadi ketika ada resesi, mereka tuh bisa survive. Waktu ditanya, saudara, apa rahasia Anda kok bisa selalu melewati masa-masa berat di dalam bisnis? Jawabnya adalah doa dan firman. Ya, dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan overcoming worry and fear with the Bible and prayer. We have God and His Word. Mereka bilang gitu, saudaraku. Kami punya Allah dan firman-Nya. Jadi doa dan firman itu menjadi andalan mereka ketika mereka melewati masa-masa yang sulit di dalam bisnis. Yang kelima, saudaraku, cara berpikir mereka berbeda dalam segala segi dibanding dengan orang kebanyakan. Bedanya apa? Ya, contohnya begini. Kalau pergi ke mall, orang-orang sibuk berbelanja. Ya, mereka punya duit, baru dapat THR gitu ya. Mereka sibuk menghabiskan akan uangnya untuk belanja. Tapi orang-orang ini yang 200 yang orang berbahagia ini, dia ngamati barang apa yang paling disukai oleh masyarakat. Barang apa yang paling laku saat itu. Jadi ini orang-orang produktif, saudaraku, bukan orang konsumtif. Dia orang-orang yang pinter. Dia lihat peluang. Tidak sibuk membelanjakan akan uang, tabungannya dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu, belanja, tapi dia justru melihat perilaku dari masyarakat itu untuk dia bisa mengembangkan bisnis lebih lanjut. Yang keenam, ketika ditanya kunci sukses, nah ini ada beberapa poin, saudaraku, ada 4 poin. Mereka sebutkan yang pertama, punya integritas. Kedua, harus berdisiplin. Jadi integritas dan disiplin. Ketiga, selalu mengembangkan social skill. Jadi selalu mengupgrade diri, mau terus belajar, tidak ketinggalan, tidak stuck dengan atau berpuas diri dengan apa yang dia sudah miliki. Kemudian, ini penting, mereka punya pasangan yang mensupport dalam segala situasi. Jadi kekompakan suami istri itu penting, saudara. Dan itu merupakan rahasia dari kebahagiaan 200 orang yang lolos survei itu tadi. Ya, kemudian yang ketujuh, mereka bisa membagi waktu. Jadi tidak workaholic, kemudian kerja, sehingga mereka tidak punya waktu untuk keluarga. Enggak seperti itu. Mereka bisa membagi waktu. Bersama keluarga, waktu berdoa, aktivitas rohani. Karena survei ini diambil di Amerika, kan mereka semua orang-orang Kristen. Jadi aktivitas pelayanan, membina hubungan dengan teman, tetangga, sahabat, itu ada semua jatahnya. Bisa membagi waktu dengan baik. Kemudian yang ke-8, ini sudah rohani, saudaraku. Yaitu mereka punya iman yang teguh terhadap firman yang direnungkan setiap hari. Setiap hari mereka tidak lepas dari Alkitab.
Kemudian yang kesembilan, mereka selalu bertanya kepada Tuhan untuk setiap peluang dan tawaran bisnis. Bagaimana dengan Anda? Apakah begitu ada tawaran bisnis tergiur kemudian langsung ngitungnya cuan gede, begini begitu, ataukah kita langsung tekuk lutut dan menyerahkan kepada Tuhan? Benarkah ini kehendak-Mu ya Bapa? Tuhan Roh Kudus, tolong aku hikmat. Apakah seperti itu, saudaraku? Atau sudah dikuasai oleh keinginan untuk, wah, ambil aja peluang ini. Seringkali iblis pun bisa ngiming-ngimingi sesuatu yang membuat kita ini tergiur, saudaraku. Padahal itu jerat. Pimpinan Tuhan dalam mengambil keputusan itu selalu mereka cari. Terakhir, yang ke-10, ketika ditanya siapa mentor mereka, mereka menjawab, Tuhan Yesus. Jadi inilah happy life atau kehidupan yang bahagia dari orang-orang sukses. 200.000 disurvei, orang-orang kaya ternyata mereka tidak bahagia. Yang benar-benar bahagia cuman 200 orang ini. Dan kriterianya seperti tadi yang saya bacakan. Tuhan Yesus memberkati.